Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Infra? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah, dan yang pasti saya berdoa dilimpahkan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Apa kabar Sobat Infra? Saat ini saya berada di salah satu lokasi normalisasi. Salah satunya adalah di Kalimati, tepatnya di Sumberjaya, Tambun Selatan. Yang di tempat saya itu ada perumahan ya, sebelah kiri itu, sorry nggak bisa di zoom ya. Dan inilah kondisi Kalimati yang belum ada lanjutan normalisasinya ya kan. Ini terhenti cukup lama kalau menurut saya. Dan kita tahu, saya sempat wawancara salah satu Bapak Camat Tambun Selatan di Sumberjaya. Waktu itu saya beberapa waktu lalu sempat menanyakan bahwa keterbatasan alat itu yang menjadi penyebab kenapa normalisasi di Kalimati maupun di Kalibaru itu lambat ya, artinya harus bergantian. Jadi waktu itu dikejar dulu di Kalibaru hulu hingga hilir, dan Kalimati baru mulai dikerjakan lagi, tepatnya dari sisi ujung sebelah sana ya gitu ya. Nah itu sudah kelihatan ada eskavatornya sebetulnya, dan itu pun juga lambat ya. Saya menyebut lambat karena ya memang ada beberapa hal ya kan, ya mungkin karena untuk angkut sampahnya juga, truknya juga mungkin banyak digunakan, dan tenaganya juga mungkin sangat terbatas. Saya juga sempat mewawancarai soal itu. Nah, yang menjadi perhatian saya sebetulnya adalah keberadaan wheel loader ini. Nah, ini nih, keberadaan dari wheel loader gitu kan. Kenapa? Ketika tidak ada lagi pengerukan dan tertahan pengerukannya gitu kan, di khusus di Kalimati ya. Di sini nih saya melihatnya bertengger cukup lama di sini ya, tidak ada aktivitas gitu kan. Bahkan saya bolak-balik ke sini ya, welder ini ya berdiri begini, dan bergeraknya pun bahkan cenderung nggak bergerak ya Sobat Infra. Mungkin mohon maaf kalau misalnya saya salah pengucapan, salah penyebutan, atau salah menganalisa, tapi yang pasti selama saya melintas di sini, welder ini bergeraknya ya hanya pendek-pendek aja gitu kan. Nah, aku sih cuma sebetulnya kalau lihat kondisi seperti ini nih, sehari aja udah beres sih harusnya begitu. Nah, ini mungkin juga karena keterbatasan alat juga gitu kan, keterbatasan sumber daya juga, sumber daya manusia maksudnya ya, bukan sumber daya alam gitu kan. Tapi ya akhirnya gini nih, saking lamanya tumpukan puing hingga lumut-lumut tanah itu, akhirnya rumput-rumput pun sudah mulai tumbuh tuh ya, sudah mulai tumbuh kalau saya perhatikan ya. Dan ya itu saking lama ya, mungkin kalau udah lebih dari 2 bulan mungkin bisa jadi sudah full rumput semua gitu ya, begitu. Dan ini adalah penampakan dari Kalimati yang masih tertahan ya untuk normalisasinya, karena di ujung sana tuh ada eskavator. Di ujung sana tuh, kalau lihat tuh di ujung sana ya, ada eskavator yang saat ini belum bergerak karena sekarang masih pagi ya. Sebagai info, sekarang ini tanggal 19 bulan 6 pukul 7 pagi. Ya jelas jam segini pasti belum beraktivitas. Ya begitu, kalau saya melihat itu aktivitas itu baru mulai di pukul 9 ke atas, itu mereka baru beraktivitas gitu. Dan ini adalah kondisi Kalimati, dan semalam tuh hujan ya. Dan di Jakarta tuh, kalau sebagai informasi, hujan deras itu melanda, tetapi di sekitar sini nggak hujan deras sih sebetulnya, hanya hujan tapi nggak terlalu deras lah gitu. Makanya pagi ini saya langsung pantau bagaimana dampak dari hujan yang cukup lama ya di Jakarta tepatnya. Karena saya mengaitkan dengan Kalimalang, karena Kalimalang ini kan saling berkaitan dengan Kalibaru. Nah, kalau misalnya kondisi Kalimalang itu debitnya cukup tinggi, mungkin ada sebagian aliran air itu diarahkan ke Kalibaru. Nah, Kalibaru ternyata tadi saya cek juga biasa aja. Dan ini adalah wheel loader ya, jadi kayak alat berat ya, ini buat ngedorong, buat ngangkut bahkan ya, bukan untuk menghancurkan sih. Nah ini dia, saya mau melihat lebih dekat. Ini kondisi dari hasil hasil kerukan ya, hasil pengangkutan yang dilakukan oleh wheel loader ini ya. Lumayan, nanti kemungkinan bisa jadi jalan raya ini gitu kan, gitu ya. Nah ini sebagian yang sudah di ini ya, yang sebagian sudah di kerok udah kan, tinggal pohon aja yang belum nih. Aduh, pohon belum nih.
nih dan coba mau ngupdate lagi nih kondisi sampahnya tuh. Oh Allah, sampah pada turun lagi tuh, warnanya hijau ya. Sampah juga mulai berserakan lagi. Dan ini ada pohon yang sempat dirobohkan waktu itu ya, ini sampahnya. Ya Allah, ini sebenarnya udah di apa namanya, udah dikerok gitu ya, udah dikeruk, tapi sampah turun lagi. Sama sampah yang bisa diolah loh, padahal ini sampah plastik. Ada segala macam bantal di sini lagi. Ini pohon yang pernah dirubuhkan. Kalau saya lihat dari luasan ini kemungkinan besar juga akan ada pelebaran jalan nanti ya, karena di ujung sebelah sana itu sudah di aspal gitu ya, sudah dibeton, sudah dicor jadi jalan raya. Kita tunggu aja, mudah-mudahan sih tidak terlalu lama ya, saya sih berharap seperti itu. Dan ini udah dari cat ya, buah cat nih, ini gede banget ya, kayak ditambang gitu. Nah itu maksud saya, saya cukup serius memperhatikan ini karena udah cukup lama loh ini. Sorry, Kalimati ini didiamkan ya, itu dia karena memang bertahap ya, saya paham lah itu bertahap loh. Tapi maksud saya ada dua alat berat, yang satu di ujung sana itu eskavator yang berfungsi untuk melakukan pengerukan, tapi yang di sini untuk membersihkan puing-puing atau tumpukan-tumpukan ini baiknya disegerakan gitu kan. Saya bingung aja sih kok bisa lambat gitu kan. Oke lah, keterbatasan alat, keterbatasan sumber daya manusia ya mungkin memang menjadi faktor utama gitu kan, atau bahkan anggaran gitu kan yang terbatas. Tapi ya ini kayak nanggung gitu kan. Jadi saya lagi mengkritisi ini, maksud saya biar cepet aja, tidak kelihatan berantakan gitu sih. Dan lihat, ini kan yang numpuk tidak hanya tanah, tidak hanya puing gitu ya, tetapi ada beberapa sampah juga tuh, lihat sampah-sampah plastik yang menumpuk juga, ada segala macam, sarung segala macam gitu. Dan saya akan menunjukkan bagaimana sampah di bawah kolong jembatan ini ya, sampah di kolong jembatan. Saya akan tunjukkan deh, itu lihat. Kalau sobat Livra bisa saya lihat, ini kebetulan saya pakai settingan yang cukup wide ya, jadi saya nggak bisa terlalu jauh menjemputnya itu gitu ya. Lihat sampah itu di bawah jembatan yang numpuk kecil banget ya, sebelah tuh lihat sampah ya kan, peninggalan zaman masih ada bangunan liar yang sampai sekarang ini belum diangkut. Lihat tuh, nggak tahu apakah nanti eskavator ini ke bawah dan dia akan narik, ya sih ya narikin ya, nggak mungkin ini dibongkar, ini cukup kita jembatan ini. Itu ada sampah yang belum diangkut ya kan. Dan jujur aja ini benar-benar cukup miris ya gitu kita melihat seperti ini gitu kan. Jadi makanya saya bilang tadi, ketika ini ada sampah juga di bawah jembatan ini numpuk gitu kan, nah baiknya di sebelah sini juga sudah dibersihkan gitu kan. Belum ada kabel-kabel nih ya kan, yang pada bahasa saya tuh ngelawir ya, ngelawir nih. Maksud saya sih ya jangan didiamkan begitu aja. Dan ini adalah kondisi terkini ya di hari Kamis tanggal 19 bulan 6 ya. Dan cuaca di pagi hari cukup adem ya. Kalau kata anak saya, kondisinya syahdu pagi ini ya, karena cuaca dari kemarin sih juga saya perhatikan 2 hari terakhir ini hujan terus ya kan, hujan. Tetapi memang kayaknya dari sisi porsinya agak berbeda. Kalau di Jakarta kemarin tuh hujan deras banget ya 2 hari belakangan ini, terutama di sore hari, siang sore. Tapi di sini saya melihatnya ya hujan, tapi tidak terlalu deras intensitasnya ya, tidak terlalu tidak terlalu signifikan gitu. Itu yang saya tampilkan ya. Ada apa namanya, eskavatornya tuh. Dan ini tumpukan tanah ini atau puing-puing dari hasil kerokan dari Kalimati ini lumayan ya, masih lumayan banyak. Mudah-mudahan sih segera ini ya bergerak ya hari ini, mudah-mudahan sih. Tapi kalau dari bekasnya sih kayaknya sempat jalan ya si leader ini.
alat berat ini kayaknya sempat jalan kan, bekas tanahnya itu masih bekas basah. Tapi yang pasti posisinya di sini belum bergerak gitu kan. Jadi sih harapannya truknya ada gitu kan, terus ludernya juga terus bergerak gitu kan, jadi bersih lagi gitu. Jadi ini bahkan sudah mulai ada longsoran di bawah ya, sudah ada mulai longsoran tuh, longsoran dari hasil kerukan yang dilakukan oleh alat berat sebelumnya gitu kan. Terakhir itu yang di ujung sana tuh yang saya tampilkan tuh kan dibongkar itu kan, safety tank segala macam itu pada bau keluar ya. Dan ini didiamkan. Ya itu dia tadi saya mengutip dari salah satu pejabat di sini yang mengatakan bahwa keterbatasan alat menjadi faktor kenapa normalisasi ini harus bergantian lah. Dibilang lambat ya mungkin silakan definisikan sendiri sobat infra, yang pasti itu aja buktinya yang di ujung sana itu masih di ujung sana aja tuh. Dan baru bergerak aja di atas jam 9. Yaitu ternyata truk untuk mengangkut pun juga masih ini ya, masih belum terlalu kelihatan gitu ya. Biasanya kan yang sebelum itu waktu awal ada pembongkaran itu kan ketika ada pengerukan eskavator gitu ya, truk itu sudah mulai antri untuk angkut puing-puing gitu. Nah ini selama saya memantau pergerakan di sini memang tidak semasif waktu itu ya. Oh, sampahnya sampah ya, sayang banget tuh. Nah, ini mulai ada longsoran, mulai ada longsoran. Ini longsoran ini mampet, sudah ada longsoran tuh, bisa saya tampilkan ya di sini. Ironisnya lagi sampah. Saya coba bertanya ke salah satu warga di sini, mudah-mudahan mau diwawancara ya terkait soal keberadaan nuklir dengan Kalimati ini. Tapi nanti saya lihat orangnya kira-kira siapa ya ini. Juga ada longsoran di sini. Ini ada bangunan. Bapak mau nanya boleh Pak? Ya. Pak, ini alat berat ini udah lama nggak bergerak ya Pak ya? Minggu yang ya sekitar 1 mingguan Pak. 1 mingguan nggak gerak? Ya, sekitar 1 mingguan. Jadi ketahan begitu aja Pak ya? Iya ya. Apa nggak ada truknya tuh gimana Pak? Kurang tahu juga Pak. Oh, tapi memang nggak gerak begini aja ya Pak ya? Ya begini aja. Oh, begini aja, oke Pak. Harapannya ini Pak dong, boleh Pak sedikit Pak buat ya semoga cepat selesai biar cepat rapi. Dan juga sampah kan menumpuk, kalau hujan bisa ganggu juga Pak. Mengganggu kan hujan ya Pak ya? Ya. Karena jalan licin juga kan bisa ke ini. Iya, karena ada sampah ya Pak ya? Ya buat pengendara ya agak bahaya juga buat pengendara kan, kalau tanah ini kan kalau hujan pasti ke jalan. Oh, ke jalan ya Pak ya? Ya pasti ada dikit-dikit ke jalan. Oh, oke, dan sampahnya akan menggenang ke luar ya? Iya, tanahnya sebagian kan ke bawah. Oh, oke. Bapak lama tinggal di sini? Ya di daerah sini Pak, udah lama Pak. Sudah lama ya? Dan tahu persis Pak ya situasi di sini seperti apa ya? Ya Pak. Oke, tapi memang betul ya kalau memang di sini nih luder ini nggak bergerak ya Pak, memang begini aja ya? Iya Pak. Oke, siap dengan Pak siapa maaf? Ahmad. Pak Ahmad. Ya. Sukses ya Pak ya, semoga hari ramai Pak buat Bapak. Amin. Terima kasih Pak, monggo Pak. Siap. Itu tadi penuturan dari Bapak pengemudi ojek online yang mengatakan bahwa ini sudah cukup lama ya si luder ini tidak bergerak gitu kan, dan harapannya sih ya itu dia tadi itu kan, ternyata kalau hujan itu kan dia meluap gitu kan, meluap terus ya jadi licin gitu kan, jadi licin ke jalanan dan membahayakan. Itu ya harapannya adalah segera dilakukan pembersihan ya, terutama yang di sini. Terus kita nggak usah ngomongin pengerukan dulu karena dia masih di ujung sebelah sana ya, di ujung sebelah sana itu ya kan, kita tunggu aja bertahap. Mudah-mudahan sampah yang dibawa di kolong itu juga mudah-mudahan juga sudah dikeruk gitu kan. Yang penting ini nih ya yang masih numpuk gitu kan, jadi dibersihkan dan kalau hujan itu tidak licin ya tanahnya ke jalan raya. Betul juga sih, kalau misalnya tanah ya tuh tanah yang di sini terus ke jalan raya ya bener bikin licin juga. Udah gitu kan kalau malam gelap ini ya.
Itu penuturan dari salah satu warga ya, pengemudi ojek online yang cukup lama di sini. Dan sedikit saya tampilkan lagi aja ya kondisi Kalimati yang berada di, ini biasa jadi nyebut perumahan ya, tapi saya belum melengkapi ini perumahan apa itu di depan sana tuh. Dan perumahan ada turunan. Saya menyebut tiap hari ke sini tapi saya lupa perumahannya. Nah ini tuh sampah ya. Ini sampah sayang banget ya, dan ini sudah ada melongsoran. Ini yang dimaksud tadi dengan bapak tadi itu adalah ya sebetulnya tanah-tanah ini nih ya, kalau misalnya sudah bergeser ke mana, ke jalan raya itu ke arah sana misalnya tumpahan gitu kan, bahkan sampahnya ke jalan raya itu kan sangat disayangkan. Nah ini nih yang saya lihat ini di sebelah sini nih, mudah-mudahan jadi jalan raya ada pelebaran ya, cuma memang mungkin belum dilakukan sambil bertahap aja, mudah-mudahan begitu. Dan mudah-mudahan sampai sana ketemu sama perbatasan Sumberjaya dan Mangunjaya, mudah-mudahan seperti itu. Dan ini adalah kondisi Kalimati ya, yang sejauh ini masih mati menurut saya, karena aliran air juga tertahan, tidak ada aliran sama sekali, hanya genangan-genangan aja ya yang berwarna hijau, bahkan nyamuk ya. Oh tapi ada ikannya juga di sini loh. Oh ada ikan di sini, itu ada ikan masih hidup loh, ikannya masih hidup ya. Kalau teman-teman bisa lihat tuh ada ikan aja masih hidup loh di sini, tapi yang nggak tahan nyamuk nih. Tuh nggak tahan nyamuknya tuh, nyamuknya banyaknya warnanya hijau ya. Nah ini nih puing-puing ini. Nah ini bisa saya tampilkan bagaimana kondisi dari welder yang belum bergerak gitu ya, alat berat yang belum bergerak gitu kan, karena memang itu dia. Saya sebenarnya penasaran gitu kan, coba nanti saya cari tahu kepada pemerintah daerah setempat ini, dia memastikan aja lagi. Saya hanya mengutip beberapa bulan lalu kenapa merombak ke sini lambat gitu ya, karena itu dia keterbatasan alat gitu kan, itu ya salah satunya itu lah. Kali itu saya juga ingin memastikan lagi kira-kira kenapa gitu ya. Nah, tapi biar enak aja, maksudnya biar kita kelihatan bersih ya. Apalagi ini kan meskipun ini musim kemarau, tapi kan BMKG sempat mengatakan bahwa ini adalah kondisi di mana kemaraunya kemarau basah. Ya wajar sih kemarau tetapi masih hujan gitu kan. Jadi kondisinya basah, makanya disebut seperti itu. Ya benar faktanya gitu kan, belakangan ini masih musim panas, musim kemarau, hujan terus gitu ya. Ini 2 hari terakhir aja hujan terus ya. Jadi harusnya kan kalau misalnya sudah dibersihkan kan air pasti lancar, harusnya sih begitu. Cuman ini kan banyak jembatan-jembatannya itu. Yang mengerikan adalah sampahnya itu di bawah jembatan itu ya. Benar-benar sayang sih menurut saya sih. Gitu. Dan ini adalah penampakan dari satu unit ya, satu unit dari weldernya dari CAT. Ya, mungkin coba kita tahu lah, CAT itu terkenal ya. Salah satu produsen merek untuk alat berat gitu ya, selain Komatsu gitu ya, CAT juga memproduksi seperti itu. Ini keren juga sih, bahannya juga. Saya dulu pernah ke area tambang ya, ini jenis-jenis alat berat seperti ini banyak digunakan. Ada yang lebih gede lagi, bahannya lebih besar gitu kan, bahkan kalau kita berdiri aja tuh tinggi banget. Ini sih belum seberapa gitu ya. Ini adalah keberadaan alat berat yang berdiri kokoh di Jalan Raya Sumberjaya. Ini masih pagi sekitar pukul 7 lewat ya. Ini adalah penampakan terkininya dari Kalimati ya, di sisi kanan ya, posisi saya di sisi kanan, sebelah kiri itu Jalan Raya. Jadi di pagi hari masih sangat adem ya, enak banget. Dan ini karena kalau saya tampilkan ini ke arah Pantura ya, ujung sana mentok itu nanti ke Pantura ya, underpass Tambun. Kalau ke kanan itu ke Cibitung. Untuk pagi hari aktivitasnya lumayan ramai, bahkan di beberapa titik tadi itu ada ketersendatan. Ya mudah-mudahan nanti kalau sudah dibangun pelebaran jalan ya, mengurangi kepadatan lah sama seperti itu. Oke seperti itu lah. Sementara sampai sini dulu aja ya update dari Kalimati yang sejauh ini belum ada pergerakan ya di pagi hari ini.
Sekali lagi bagi Sobat Infra yang kebetulan menemukan channel saya di YouTube, terima kasih, selamat bergabung, selamat menonton, selamat, jangan lupa selamat menyaksikan semua video-video yang saya tampilkan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini. Dan seperti apa yang sudah mengikuti saya sejak awal, dan terima kasih banyak gitu kan. Semoga Sobat Infra semua saya doakan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti rezeki selalu melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sementara sampai sini dulu update dari pertemuan Kalimati yang sampai saat ini masih terus dilakukan normalisasinya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.